Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh Ustaz Abi Nur Baiz, yaitu Tafsirus Shalah. Tafsir ini adalah kata bahasa Arab yang berasal dari fassara yufassiru tafsiran, yang bermakna adalah tabyin, yaitu menjelaskan tentang sholat, baik itu dari sisi dalil-dalil maupun makna dari setiap gerakan maupun bacaan di dalam sholat. Apa sebab beliau menulis kitab ini akan beliau paparkan di halaman 7. Silakan Mbak Ustaz. Kata penulis Hafizahullah, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Berawal dari kajian seputar cara khusyuk dalam sholat sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu tepatnya di tahun 1441 Hijriah di bulan Sya'ban. Muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa khusyuk sementara banyak di antara kita yang tidak paham doa yang kita baca ketika sholat. Sebagian kaum muslimin tidak paham tentang terjemahan Al-Fatihah, apalagi tafsirnya, sehingga terkadang sholat yang dia kerjakan siang dan malam hanya sekedar rutinitas tanpa memaknai apa yang dia lakukan. Nah, ketika itulah muncul keinginan untuk bisa menulis buku khusyuk tentang tafsir sholat. Bahkan di beberapa kajian tentang tata cara sholat, saya sering menyinggung keinginan saya untuk menulis buku tafsir sholat tersebut. Nah, ini alasan menulis kitab ini. Barangkali inilah angan-angan yang telah menjadi doa, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Idza tamanna ahadukum falyusir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla." Apabila salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka hendaklah memperbanyak angan-angan, karena sejatinya dia telah memohon kepada Allah. Tapi tentu itu kembali nanti kepada pilihan Allah yang terbaik. Karena boleh jadi kita berangan-angan tentang sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui akibatul umur, akibat sebuah perkara nantinya. Alhamdulillah, awal Sya'ban 1441 Hijriah, Allah memudahkan saya untuk lebih serius menyelesaikan buku tafsir sholat ini, dan hanya kepada Allah lah saya bertawakal, karena inilah sejatinya seorang mukmin, segala urusannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya inti dari buku ini adalah memberikan penjelasan kepada kaum muslimin, terutama Indonesia, mengenai bacaan-bacaan dan doa yang dilantunkan dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Karena hanya dengan memahami bacaan dan doa itulah seorang muslim bisa lebih khusyuk dan menjalankan ibadah sholat. Mengenai korelasi antara paham bacaan dengan khusyuk, insya Allah akan kita bahas di bab setelah ini. Semoga buku ini bisa membantu kaum muslimin untuk menjadi lebih perhatian terhadap bacaan dan doa di dalam sholat. Nah, ini tujuan dari menulis kitab ini,
mendekatkan kaum muslimin terhadap dalil-dalil dan mengarahkan kaum muslimin agar bisa memahami setiap yang dibaca dan makna dari setiap gerakan di dalam sholat. Selanjutnya kami memohon kepada Allah agar karya ini menjadi penggerak amal di akhirat baik bagi penulis, kedua orang tuanya, para gurunya, dan seterusnya. Karena buku itu merupakan waladul abid, anak yang senantiasa mencurahkan pahala kepada penulisnya. Karena dia adalah salah satu dari 3 yang pahalanya terus mengalir meskipun orangnya sudah tiada. Rasulullah bersabda, "Idza matal insanu bi qata'an amaluhu illa min salasati, illa min shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi atau amalin shalihin yad'u." Apabila manusia meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh aktivitasnya di dunia, kecuali ada 3 hal yang dia tidak mengamalkan tapi pahalanya mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah, rumahan yang mungkin membeli buku ini terus membagikannya ke para penuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala juga, meskipun dia tidak ikut belajar, dia tidak ikut membacanya. Buku yang di hadapan saya ini sedekah jariyah yang mana? Nah, yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, yang diajarkan melalui tulisan atau ceramah atau nasihat dan yang lain. Kemudian yang ketiga, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kemudian penulis akan memaparkan kata pengantar salah satu ustaz yang ada di Jember yang mengajar di Universitas Syafi'iyah Jember, yaitu Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Salat adalah rukun Islam yang kedua, sebagaimana yang kita telah jelaskan di hadis Jibril dan hadis Abdullah bin Umar. Salat adalah munajat. Nah, munajat itu maknanya adalah berbisik-bisik. Berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Apabila salah seorang dari kalian salat, maka sejatinya dia telah bermunajat kepada Rabb-Nya. Tatkala manusia dibangkitkan dari kubur, digiring menuju pada mahsyar untuk menjalani persidangan, maka yang pertama akan dihisab adalah salat. Bila salatnya baik, niscaya semua amalannya akan baik. Namun bila tidak, maka apa yang diharapkan kemudian dari dirinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di pada mahsyar nanti ada 3 yang pertama kali dihisab. Yang pertama adalah sholat. Ini yang hablum minallah. Yang kedua adalah permasalahan darah, yaitu yang berkaitan dengan hablum minallah. Apakah kita pernah menumpahkan darah? Kalau enggak, ataukah kita pernah memakan bangkai saudara kita? Ataukah pernah menyakiti orang lain? Kemudian permasalahan yang ketiga yang akan ditanya yaitu tentang kenikmatan air dingin yang kita pernah teduh. Ini akan ditanyakan oleh Allah, sebagaimana Allah disebutkan di akhir surah At-Takatsur, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang yang sholat namun yang dia dapati olehnya hanya setengah, ada pula yang lebih.
ada pula yang kurang dari itu. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan pahala apapun. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, ada orang yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperempat, ada pula yang mendapatkan hanya 1/10 saja. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang sholat itu meskipun sama-sama berdiri, sama-sama membaca, tapi dari sisi pahala ada mereka yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya sedikit. Ini kira-kira yang menentukan banyak dan sedikitnya apa bahas? Ini permasalahan apa? Batin. Permasalahan batin. Yaitu nanti tentang kekhusyuan. Bukankah merugi sekali tatkala telah bekerja dan bersusah payah namun tidak mendapatkan apa-apa? Lalu apa rahasianya agar sholat terasa ringan dan menyenangkan serta diterima Allah? Maka akan dipaparkan di dalam buku. Buku yang ditulis oleh saudaraku Ustaz Al-Fadil Amni Nurubadi hadir untuk menyingkap rahasia tersebut di masa di mana manusia banyak melaksanakan sholat yang hampa, yang kurang memaknai sholat tersebut. Hanya sekedar gerakan tanpa makna atau rutinitas semata. Mungkin dari TK-nya dia diajari sholat, SD, SMP, SMA sampai dia punya cucu, tapi hampa yang dia rasakan karena kurang meresapi, karena kurang ilmu terhadap yang dia lakukan. Buku ini ditulis untuk membantu kita dalam memperbaiki sholat kita, khususnya yang berkaitan dengan kekhusyuan kita. Dan terkadang sulit untuk diraih sebuah buku yang layak dibaca dan dimiliki oleh seorang muslim. Nah, ini adalah kata pengantar yang menunjukkan bahwa kitab ini layak dimiliki, layak untuk dibaca karena berisikan dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan ulama yang dikumpulkan oleh Ustaz ini. Silakan Umar dibuka halaman pertama. Cara mudah agar bisa khusyuk. Cara mudah agar bisa khusyuk. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alam ya'til ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman itu hati mereka khusyuk di saat beribadah kepada Allah. Ayat ini di surah Al-Hadid ayat 16 sebagai bentuk teguran kepada para sahabat yang kurang khusyuk di dalam sholat. Kata Abdullah bin Mas'ud yang mengomentari ayat ini, beliau berkata, antara keislaman kami dengan turunnya ayat ini sekitar 4 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kami yang kurang dalam kekhusyukan. Belumkah datang waktunya seorang yang beriman itu khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in, tatkala mendengarkan ayat ini, di mana beliau saat itu masih sebagai seorang perampok yang suka menjarah, mengambil harta orang. Ketika dia berusaha memanjat rumah wanita yang dia sukai atau cewek yang dia sukai, nah kebetulan cewek tersebut membaca ayat ini. Lantas Fudail bin Iyad berkata, al-an ya Rob, sekarang ya Rob, saya bertobat. Saya sekarang ya bertobat. Akhirnya dia
meninggalkan pekerjaan buruknya, kemudian belajar ilmu agama dengan sebenar-benarnya. Sebelum kita awali dari pertanyaan, mengapa kita tidak khusyuk dalam sholat? Coba kita perhatikan hadis berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan sholat Rasulullah fi khamisatin lahu laha a'lam. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Falamma sallama qala idhabu bihadhihi al-khamisati ila Abi Jahmin ibn Hudzaifah wa'tuni bi anbijaniyati. Fa innaha al-hadni kanifan fi sholat. Dari Aisyah radhiyallahu bercerita, Rasulullah pernah sholat dengan memakai komis yang ada coraknya, ada garis-garisnya. Lalu beliau melihat corak tersebut, memalingkan dia dari khusyuk. Ketika salam, beliau bersabda, antarkan komis ini ke Abu Jaham, kembalikan, karena Abu Jaham yang memberikannya. Dan bawakan untuk bukain ambijannya milik Abu Jaham, karena tadi komis ini mengganggu sholat. Banyak sekali faedah yang bisa diambil dari hadis ini dua hal. Yang pertama, bahwa orang yang selesai sholat itu sunnah bagi dia untuk berzikir. Sunnah bagi dia apa? Untuk berzikir. Zikir setelah sholat. Ada yang menunjukkan sunnah wahad, yaitu Rasulullah langsung ngobrol. Dia tidak mengucapkan zikir kan, langsung ngobrol kepada sahabat. Menunjukkan hal ini adalah sunnah. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Faedah yang kedua, bahwa kurangnya kekhusyukan di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah sibuk memandangi corak-corak yang ada di baju ini yang dia pakai. Akhirnya apa? Dia kurang khusyuknya. Sehingga Rasulullah tidak mengulangi karena kurang khusyuk di dalam sholat. Menunjukkan bahwa khusyuk itu tidak membatalkan sholat. Memikirkan sesuatu di saat kita sholat umat, ini adalah perkara yang sifatnya tabii. Ada kita baru takbir umat, terus ingat panci di dapur, ingat utang sama Pak Lek sayur. Kenapa kira-kira umat ini tidak bisa kita hindari? Karena ada syaitan yang membisikkan, berusaha mengingatkan apa yang kita lupakan tadi. Karena syaitan itu umat ketika azan berkumandang, dia lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut. Setelah selesai azan, datang lagi dia. Pas qomat lari lagi dia terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut. Setelah itu datang lagi, pas kita mau bertakbir, disitulah kita mulai apa? Diingatkan sesuatu yang kita lupa. Akhirnya macam-macam kita ingat sampai kita tidak tahu berapa rakaat yang kita lakukan. Maka dalam permasalahan ini tidak mengapa, tapi jangan sampai terus-menerus mengikuti bisikan was-was, keraguan-keraguan dari syaitan. Karena Rasulullah juga pernah sholat, selesai sholat langsung dia keluar dengan tergesa-gesa, langsung masuk ke dalam rumahnya. Lantas para sahabat bertanya setelah itu, kenapa ya Rasulullah kau lakukan itu? Ternyata di dalam sholatnya dia mengingat ada sesuatu dari harta ghanimah yang belum dibagi. Menunjukkan bahwa mengingat sesuatu di dalam sholat umat ini tidak membatalkan.
Subhanallah, hanya karena lirik di baju. Rasulullah SAW merasa terganggu ketika sholat, sampai beliau meminta agar diberi kain ganti yang polos sehingga tidak mengganggu konsentrasi beliau ketika sholat. Dalam kasus yang lain, Rasulullah pernah sholat di rumah Aisyah, dan Aisyah memiliki kain tirai yang bercorak-corak juga. Di dalam sholatnya Rasulullah melirik ke tirai Aisyah. Setelah sholat, Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menyingkirkan. Kebalikannya, berkali-kali kita sholat dengan baju batik, sajadah yang penuh gambar, masjid yang penuh ornamen, ukiran, namun kita tidak merasa terganggu ketika sholat. Coba lihat juga, mana masjid sekarang yang mirip dengan masjid Rasulullah? Ada kira-kira yang lantainya tidak ada karpetnya, hanya berlantai tanah, kemudian atapnya pakai pelepah daun kurma, tiangnya pakai apa? Pakai batang pohon kurma, dindingnya dinding seadanya. Anda lihat gitu. Ada nggak kira-kira masjid seperti itu, Mas? Nggak ada. Kenapa sekarang kaum muslimin berlomba-lomba memegahkan masjid? Ini adalah tanda akhir zaman. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, la taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hingga kaum muslimin yatabaha fil masajid. Mereka berlomba-lomba memegahkan, menghiasi masjid mereka. Tapi berlomba-lomba untuk memakmurkannya tidak. Tapi ya mereka hanya berlomba-lomba memudahkan untuk berbangga-bangga dengan yang lain. Apakah hukumnya memegah-megahkan masjid itu haram? Maka para ulama berselisih. Abu Hanifah membolehkan karena ini kaum muslimin sekarang ini juga membangun rumahnya dengan megahnya. Karena nanti ditakutkan masjid kalah dengan apa? Rumah-rumah komplek. Kalah apa? Dengan rumah-rumah yang ada. Maka ini bisa nanti dihinakan masjid tersebut. Jawabannya karena masalah konsentrasi. Rasulullah SAW sangat konsentrasi ketika beliau sedang sholat. Fokus memikirkan sesuatu yang akan dia lakukan, baik itu bacaan ataupun gerakan. Sehingga ketika ada sesuatu yang mengganggu, beliau berusaha untuk menghindarinya. Menghindari baik sebelum sholat ataukah sesudah sholat. Sebaliknya konsentrasi kita ketika sholat masih sangat rendah. Kadang kita masuk sholat, ternyata urusan belum selesai. Masak belum selesai di dapur. Kemudian kita masuk sholat, kira-kira teringat ya Umar. Apalagi sambil masak, coba masak, baunya tercium. Pasti akan apa? Pasti akan terbayang-bayang. Maka segala yang akan mengurangi atau bahkan menghilangkan konsentrasi kita diusahakan apa itu diputus. Kalau nggak bisa ya dikurangi. Dan dengan semua yang mengganggu di sekitar kita ketika sholat. Sebagai ilustrasi, ketika kita sedang ujian matematika untuk kenaikan kelas, kita akan berusaha untuk konsentrasi. Sehingga panitia ujian berusaha mengkondisikan agar suasana ujian dibuat sangat tenang. Tidak boleh ada yang ribut. Kalau ada yang ribut berusaha dikeluarkan. Karena peserta ujian akan sangat terganggu. Sekalipun hanya dengan suara kendaraan. Coba perhatikan lihat pemain bola.
Kalau ada pemain bola umat yang dia main bola sambil bawa HP, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Ada pemain bola lagi tanding di lapangan sambil bawa HP. Ketika baru dia menendang, ada panggilan telepon, ada SMS, ada WA dan lain-lain. Ya sebentar saya balas dulu ini. Akhirnya dia konsentrasinya kan rumah, ya bisa konsen. Orang yang sholat, kalau dia masih mengaktifkan HP-nya masih ini, ketika nanti sholat ada panggilan masuk, maka akan terganggu konsentrasinya. Maka diusahakan segala sesuatu yang mengganggu itu dihilangkan atau dikurangi. Lain halnya ketika kita sedang makan di warung dalam suasana santai sambil membaca berita, meskipun diiringi musik yang keras dan nyanyian yang bersajat indah, kita tidak merasa terganggu. Kenapa? Karena tidak membutuhkan konsentrasi. Karena kita tidak sedang konsentrasi. Bagi Anda membaca berita tidak perlu konsentrasi. Berbeda ketika Anda membaca soal ujian, Anda butuh konsentrasi. Karena itu keseriusan seseorang dalam melakukan sesuatu berbanding dengan tingkat konsentrasinya. Khusyuk tumakninah sangat dibutuhkan di dalam sholat. Maka segala yang bisa menghilangkan dua hal ini, maka itu dijauhkan. Semakin Anda berkonsentrasi, Anda akan semakin khusyuk dalam mengerjakannya. Berangkat dari ilustrasi ini, kita bisa memahami apa pengertian khusyuk di dalam sholat. Bahwa khusyuk dalam sholat adalah menghadirkan hati ketika sedang melaksanakan sholat, yang disertai ditandai dengan apa umat? Tenangnya anggota tubuh. Ada orang sholat itu umat, kepalanya nggak gatal, pantatnya nggak gatal, tapi berusaha digaruk-garuk kan? Sesuatu yang ada di luar umat menunjukkan apa yang ada di dalam. Benar nggak ini? Sepakat nggak kita? Sesuatu yang ada di luar menunjukkan apa yang ada di dalam. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah apabila sesuatu itu baik, maka baik pula yang ada di luar. Apabila dia rusak, maka rusak pula yang ada di luar. Ketahuilah dia adalah hati. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan di sebuah hadis bahwa jangan khusyuk seperti khusyuknya orang munafik, di mana khusyuk bagian luar saja, tapi bagian dalam tidak khusyuk. Karena orang munafik bagian dalamnya mereka maradun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dr. Said Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah menyimpulkan pengertian khusyuk dalam salat yaitu hudurul qalbi inda talabbusihi bi taatillah. Inda talabbusihi bi taatillah. Menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Talabbus itu maknanya memakai pakaian, sedang melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kehadiran hati yang disertai dengan apa? Ketenangan jiwa dan anggota tubuh kita. Coba lihat umat, suami atau kita sendiri atau anak kita, tak kalah main HP, main game di HP gitu. Saking khusyuknya umat, dipanggil pun mereka kan tidak menoleh kan? Tidak akan menoleh.
dilemparin sendok pun nggak bergerak-gerak. Kenapa? Karena pikirannya, jiwanya, jasadnya fokus pada suatu hal, yaitu akan menghalangi dia untuk menghiraukan yang lain. Kalau kita lagi asik-asiknya baca WA, fokus-fokusnya baca WA atau baca media sosial yang sedang viral, dicolek pun kita akan apa? Ya, gerak-gerak. Ditepuk pundak kita pun kita nggak akan gerak. Nah, itulah hakikat orang yang khusyuk. Sehingga khusyuk dalam sholat berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan sholat. Khusyuk ketika membaca Al-Quran berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang membaca Al-Quran. Khusyuk ketika tawaf berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang tawaf. Karena banyak juga orang tawaf umahat, dia sambil apa? Sambil selfie. Sambil dia guys ini saya sedang ini, saya sedang ini. Akhirnya apa? Hatinya tidak dihadirkan. Karena ada tujuan yang lain dari selain ibadah kepada Allah. Definisi khusyuk semacam ini yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Pahala dari sholatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari sholat. Sebagian ulama umahat berdalil dengan ucapan Abdullah bin Abbas ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa wajibnya khusyuk di dalam sholat. Pengaruh dari khusyuk, ketika orang itu khusyuk dalam sholatnya, dia akan berusaha tenang dan fokus terhadap semua gerakan dan bacaan dalam sholat. Macam-macam khusyuk di dalam sholat. Khusyuk dalam sholat ada dua macam. Yang pertama khusyuk fisik, yaitu anggota tubuh kita. Khusyuk fisik di sini berarti ketenangan fisik, tidak banyak bergerak ketika sedang melaksanakan sholat, kecuali dia ada gerakan-gerakan yang dia butuhkan untuk kemaslahatan sholat. Untuk kemaslahatan sholat. Seorang tentara Inggris yang bertugas jaga di pintu masuk, dia selalu diam dengan posisi tertentu yang dia lakukan. Hakikatnya adalah khusyuk secara apa? Secara fisik. Meskipun pikiran dan hatinya kemana-mana. Ketika seorang takbiratul ihram, dia mengangkat tangan lalu sedekap, kemudian tenang, diam, maka hakikatnya dia telah khusyuk secara fisik. Sehingga inti khusyuk secara fisik adalah tidak bergerak, tidak tolah-toleh, fokus dengan sesuatu gerakan yang sedang dia lakukan. Khusyuk secara fisik secara umum lebih mudah untuk dilakukan. Orang munafik, orang fasik, orang muslim, orang mukmin pun bisa melakukannya. Sampai pun orang yang sama sekali tidak paham dengan semua bacaan dalam sholat, selagi dia diam fisiknya, berarti dia khusyuk secara fisik. Karena itu suka melirik atau toleh dalam sholat disebut sebagai pencurian dalam sholat. Setan berusaha memalingkan kita di dalam sholat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Sa'altu Rasulullah anil iltifati fi shalah faqala huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitan min sholatil abdi." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tolak-toleh ketika sholat.
Jawaban beliau itu adalah sambaran setan untuk mencolek sholatnya seorang hamba. Tapi menoleh di dalam sholat ketika itu dibutuhkan ummahat, ini tidak membatalkan sholat. Karena Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain pernah menoleh ke sebelah kiri ketika Rasulullah menyingkap tirai jendela Aisyah, lantas terlihat wajah putih Rasulullah. Para sahabat dapat terfitnah dengan cahaya tersebut, sehingga mereka menoleh ke sisi kiri. Karena hijr atau kamar Aisyah itu dempetan langsung dengan masjid di sebelah kiri Masjid Nabawi. Khusyuk batin berarti batinnya fokus memikirkan isi sholat, tidak berkeliaran, tidak berlarian, tidak memikirkan selain sholat yang sedang dia kerjakan. Memikirkan sesuatu di dalam sholat ummahat meliputi apa? Memikirkan gerakan, memikirkan bacaan. Kalau kita memikirkan sesuatu tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak tepat. Kenapa kira-kira ummahat? Coba kita sholat sambil memejamkan mata, membayangkan Allah. Pasti apa ummahat? Pasti salahnya kan? Karena kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Allah tidak pernah dilihat oleh manusia, sehingga untuk menghadirkan diingatan kita di saat sholat ini tidak bisa. Pasti apa ummahat? Pasti salahnya. Ketika ada seorang guru SD, ketika mau mengajarkan akidah, beliau sempatkan bertanya kepada murid-muridnya, memerintahkan muridnya agar menghadirkan sosok Allah di benak-benak para muridnya. Maka ini adalah perintah yang salah, pengajaran yang tidak tepat, karena Allah tidak bisa dibayangkan. Bisa jadi ada orang yang mengerjakan sholat, fisiknya diam di masjid, namun batinnya berada di dapur, di warung kopi, melayang pikirannya ke usaha, memikirkan jodoh, memikirkan utang, dan semua perasaan yang mungkin saja muncul ketika sedang sholat. Apa sebabnya ini muncul ummahat? Karena tadi setan luka yang berusaha membisikkan kita, memberikan was-was kepada kita di saat sholat. Makanya ummahat, kalau kita kehilangan sesuatu, coba dirikan sholat. Nanti setan berusaha mengingatkan, oh kita lupa kunci naruh di mana atau uang dan seterusnya. Dalam kondisi semacam ini berarti dia khusyuk secara fisik, namun tidak khusyuk secara batin. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik. Karena umumnya batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Dua orang yang saling mencintai bisa saja fisiknya dipisahkan sejauh-jauhnya, namun batin selalu bersatu, saling memikirkan kekasihnya. Istilahnya Allah, jauh di mata, dekat di hati. Meskipun suami di lokasi, tapi seakan-akan dia hadir di mana ummahat? Di rumah. Karena saling video call ya. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang mengobrol dengan batinnya. Mengobrol dengan batin ummahat ini tidak mempengaruhi sholat ya. Ini disebut dengan apa?
hadisun nafsi. Hadisun nafsi, pembicaraan jiwa. Umahat kalau ada yang menggibai temannya, ngomel-ngomelin tetap temannya, tapi masih di dalam hati, ini tidak apa umahat, tidak dianggap dosa. Sebaliknya pula, jika kita zikir di dalam hati, ini tidak dianggap. Kalau kita sambil nyetir mobil umahat pencet-pencet apa itu? Tasbih digital ya. Kita pencetin, tangan kita yang bergerak, tapi lisan tidak bergerak sama sekali, ini tidak ada pahalanya. Karena ini adalah hadisun nafsi la yutabar sauban wala isman, tidak membuahkan pahala maupun dosa. Nabi SAW menyebutkan keutamaan berwudu dengan sempurna, lalu sholat dengan khusyuk. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa wudu seperti wuduku ini, tsumma qama faraqa'a raka'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini dikenal dengan sholat apa Bahat? Sholat wudu, sholat setelah wudu. Nah, di sini disampaikan oleh Utsman bin Affan. Untuk itu, upaya yang dilakukan setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah dengan mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Ingat ini, ingat itu. Sehingga sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul dalam sholat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya lis-sholati adbara syaitan wa lahu duratun." Ini yang kita sebutkan tadi, Umar. Sholat itu sudah sibuk. Innaha la syughla, sesungguhnya sholat itu sudah menyibukkan kita. Menyibukkan dengan apa Mahat? Dengan gerakan dan bacaan tertentu. Yang dimana ulama kita membuat sebuah kaidah al-masghulu la yushaghal. Seseorang yang sudah sibuk maka tidak boleh lagi disibukkan. Barang yang sudah sibuk juga tidak boleh disibukkan dengan sesuatu. Apa maknanya ini Mahat? Maknanya kalau barang itu sudah digadai, tidak boleh lagi dimanfaatkan, tidak boleh lagi dijual, diwarisi dan yang lainnya. Apabila barang itu dikreditkan, maka tidak boleh lagi disibukkan dengan disewakan. Seperti dealer-dealer motor itu Mahat, tak kala kita kredit motor, nggak sanggup bayar, motornya ditarikan, uang yang masuk itu dianggap sewa sama mereka. Akhirnya tidak dibalikin. Hasil penjualan motornya pun tidak dikasih ke kita kalau ada kelebihan dari menutupi utang yang masih tersisa. Nah, ini adalah transaksi yang batil. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan jual beli, ini disibukkan lagi dengan ijarah, yaitu sewa menyewa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Padahal hukumnya wajib kan Umat menjawab salam itu. Melontarkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Selesai sholat, Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Jangan engkau sibukkan aku lagi dengan menjawab salam. Belum menyebut sholat dengan kegiatan yang berisi kesibukan. Karena orang yang sholat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Fisiknya fokus dengan gerakan tertentu, batinnya juga fokus dengan memikirkan hal tertentu.
Artinya dalam sholat pikiran orang tidak kosong. Nah, tidak ada yang kosong dari pikiran kita di saat di saat kita sholat. Namun penuh dengan aktivitas dan kegiatan. Dan secara prinsip, jika orang melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan melupakan kesibukan yang lain. Jadi otak kita ini jika fokus pada satu hal, maka dia akan lupa hal yang lain. Sebagaimana batin kita, jika hati ini melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan lupa dengan kesibukan yang lain. Apa yang perlu dipikirkan ketika sholat? Ini sebuah pertanyaan ummahat. Karena dalam sholat kita memikirkan banyak hal kan? Memikirkan utang, memikirkan perkataan orang lain, memikirkan tetangga, macam-macam yang kita pikirkan. Memikirkan kezaliman suami dan yang lain. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apa yang perlu kita pikirkan ketika sedang sholat. Sementara berbicara dengan jiwa sendiri menghilangkan rasa khusyuk dalam sholat. Khusyuk ketika sholat berarti apa? Fokus sholat. Fokus fisik berarti melakukan gerakan yang sesuai Nabi SAW lakukan ketika sholat. Ketika Anda diam dalam posisi sedekap, wajah menghadap ke tempat sujud, tidak banyak bergerak, berarti gerakan Anda telah fokus. Dan itu khusyuk fisik. Sementara fokus batin berarti batin fokus memikirkan isi sholat. Baik itu bacaan, gerakan, kita pikirkan agar agar kita tidak sempat lagi memikirkan yang lain. Kalau kita sibuk ngurusin kebaikan, maka nggak sempat mikirin keburukan. Kita sibuk ngurusin aib kita, maka kita nggak sempat ngurusin aib orang lain. Diibaratkan gelas ummahat, ketika gelas tersebut berisi full air, maka tidak ada tempat bagi hawa kan? Tidak ada tempat bagi rongga kosong kan? Ketika itu dikurangi sedikit, maka ada ruang bagi Bagi hawa. Nah, demikian juga dalam aktivitas kita. Ketika kita meluangkan waktu buka media sosial, berarti kita menyingkirkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab yang lain yang itu masih banyak yang belum kita pelajari. Apa itu konten sholat? Konten sholat berarti unsur sholat. Dan itu ada dua, gerakan dan bacaan. Karena itu fokus terhadap isi sholat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan di dalam sholat. Yang pertama, fokus memikirkan gerakan sholat berarti memikirkan bagaimana agar kita bisa melakukan gerakan sholat yang sesuai sunnah. Sehingga kita berusaha mencari dalil-dalil dari sunnah tentang gerakan-gerakan sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa dari sunnah, kok nggak dari Al-Quran? Karena di Al-Quran Allah tidak menjelaskan tata cara sholat. Allah hanya memerintahkan sholat. Adapun perinciannya ambil dari hadis Rasulullah. Bagaimana cara bersedekap yang benar, bagaimana mengatur arah pandangan, bagaimana wudhu yang benar, di mana posisi tangan ketika sujud, bagaimana posisi duduk yang sesuai sunnah. Karena itu seorang hamba dituntut untuk mempelajari tata cara sholat Nabi. Lalu sesuaikan gerakan itu dalam sholat dengan gerakan yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Prinsipnya adalah jadikan gerakan sholat kita berdalil, didasari oleh dalil. Sesuaikan dengan dalil, maka kita akan bisa khusyuk dalam sholat. Tanyakan pada diri kita, tak kala kita mengangkat tangan, ini ada dalilnya enggak ya? Ketika kita rukuk, sujud, duduk, ini ada dalilnya enggak? Sehingga apa? Kita lebih tenang karena ada yang mendasarinya. Karena kalau tidak ada yang mendasari umat ini yang membuat kita apa? Gelisah dan tidak tenang. Termasuk bagian dari fokus memikirkan gerakan adalah merenungkan dan memahami arti dari gerakan sholat. Seperti merenungkan mengapa harus berdiri. Ternyata pendidikan yang kita bisa peroleh dari berdiri itu agar Allah melatih kita di dunia ini untuk berdiri, karena nanti kita akan menghadapi kondisi di mana kita tidak bisa duduk. Kapan kira-kira ketika di padang mahsyar. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia seluruhnya berdiri, tidak ada satupun yang duduk, apalagi berbalik. Yang di dunia dia pincang, sakit kakinya, di sana semua sehat, bisa berdiri. Mengapa harus bersedekah ketika berdiri? Mengapa harus rukuk? Atau mengapa posisi sujud seperti itu? Kalau perhatikan umat, tak kala kita sujud, tak kala kita rukuk. Padahal anggota badan kita yang paling mulia, yaitu kepala umat, itu ditundukkan serendah-rendahnya untuk meraih kemuliaan. Untuk meraih kemuliaan. Karena menghambakan kepada zat yang mulia akan menjadikan kita mulia. Tapi menghambakan kepada sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, maka kita menjadi hina. Maka kita tidak boleh sujud, tidak boleh rukuk kepada manusia. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis umat, kalau sekiranya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi karena ini tidak boleh. Beda halnya dengan agama-agama terdahulu. Mereka diperintahkan sujud sebagai bentuk sujud ta'zim, pengagungan. Seperti malaikat disuruh sujud kepada Adam, kemudian saudara-saudara Yusuf dan ibu dan bapaknya sujud kepada Nabi Yusuf, akala mendapatinya di Mesir. Bagian ini insya Allah akan ada penjelasannya tersendiri dan dipaparkan oleh penulis. Yang kedua, fokus memikirkan bacaan dalam sholat. Bentuknya adalah merenungkan makna setiap bacaan yang dilantunkan dalam sholat. Seperti memahami makna takbiratul ihram, memahami makna doa istiftah, merenungkan bacaan Al-Fatihah. Fokus di bagian yang kedua itu lebih rumit untuk dilakukan, karena orang yang sholat harus mengerti bahasa Arab dan mampu memahami maknanya. Minimalnya kita paham terjemahan. Kita orang Indonesia, bahasa kita bukan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab pun sulit. Kalaupun ada kajian bahasa Arab, yang ada hanya muntabir. Apa muntabir umat? Mundur teratur, bubar. Paham? Karena beratnya belajar bahasa Arab. Mundur, teratur, satu-satu hilang, akhirnya apa? Bubar, tinggal ustadznya.
Ini bahasa Arab Ummahat. Ada tingkatan pelajaran yang lebih sulit lagi daripada itu, belajar ilmu usul fikih. Kalau kita belajar bahasa Arab itu baru tingkatan kita belajar ini budi ke pasar. Belum bisa memahami siapa si Budi, apa maksudnya dia ke pasar. Nah, ada tingkatan yang kedua lagi. Tingkatan pertama saja kita belum bisa menghadapinya. Ketika dulu di tahun 2019 saya buka kajian umum pelajaran ilmu usul fikih yang hadir 30 orang lebih. Terakhir tinggal saya dan kamera. Yang lainnya sudah entah kemana. Tinggal Ana dan kamera. Tapi tetap lanjut membahas. Tapi insya Allah enggak seperti di sini ya. Tinggal Ana dan kamera. Nah, bagian inilah yang akan kita jabarkan lebih banyak sehingga sangat membantu seorang hamba untuk menyibukkan dirinya untuk memikirkan setiap bacaan dalam sholat. Ketika seorang hamba fokus memikirkan dua hal ini, berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi sholat. Dan itulah jatah khusyuknya dalam sholat. Demikian membahas insya Allah pertemuan berikutnya tentang 5 catatan khusyuk dalam sholat. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.